Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu, amin. Di video kali ini saya mau share atau berbagi resiko bercana maru itu terlalu pekat. Dan ini tuh berlaku untuk semua cana maru ya, entah itu red ataupun YS. Ya pokoknya segala jenis cana maru kayak gitu. Nah, sebelum lanjut di sini saya minta bantu tonton video ini sampai habis, minta like-nya juga, dan mungkin bisa share atau komen di kolom komentar kalau misalkan ada yang mau ditanyain. Oke. Nah, risiko pertama itu yang memang berpengaruh banget atau memang benar-benar bakalan susah atau menghambat banget nantinya itu ke bunga, teman-teman. Jadi si bunga itu susah masuk ke bagian bar tengah. Mungkin teman-teman kalau yang sekarang punya atau pernah lihat atau punya temannya, nah ketika teman-teman lihat si ikan itu maru ya, barnya itu pekat banget, tebal banget, pasti cabung yang udah pecah atau calon bunga gitu pasti ada di ujung-ujung barnya saja, belum masuk ke bagian tengah. Entah itu size-nya udah besar atau masih kecil ya. Mungkin kalau masih kecil itu bisa dibilang memang belum waktunya aja masuk ke bagian tengah. Tapi kalau udah ukurannya itu besar, size-nya besar tapi cabungnya itu mentok, susah masuk ke bagian tengah, nah itu akibat bar terlalu pekat, teman-teman. Nah, di sini ikan cana ini di video sebelumnya saya update ketika ada perkembangan pada saat saya progres untuk full bunga kayak gitu, dan untuk hasilnya itu udah lumayan ada ya, terlihat. Dan memang kalau udah besar seperti itu membutuhkan waktu yang cukup gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman punya cana atau yang lagi progres sekarang, kalau size-nya masih kecil di bawah 20, itu maksimalkan untuk progres di bunga dulu, teman-teman. Itu sih rekomendasi dari saya, tapi tergantung kepada teman-teman dan tergantung juga bakat si ikan. Tapi kalau udah tahu bakatnya itu di bunga, teman-teman fokus dulu ke bunga warna belakangan kayak gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan udah size besar itu untuk full cabung itu menurut saya pribadi ya agak lambat pertumbuhannya gitu. Ya mungkin ada beberapa faktor yang membuat atau yang menghambatnya itu, dan untuk penjelasannya mungkin teman-teman bisa dilihat di video-video saya yang lain, bisa dicari kayak gitu lah. Saya kalau nggak salah itu pernah bahas tentang cara progres maru yang size-nya itu udah besar kayak gitu. Nah, untuk risiko yang paling parah tuh itu sih, teman-teman. Jadi si bunga itu susah masuk ke bagian tengah. Coba aja nih teman-teman lihat, perhatikan. Aduh, susah juga nih kalau ikan ini di video ini. Kalau teman-teman lihat atau yang ngikutin video ikan cana yang ini yang saya sering bikin konten, ketika waktu dibikin pecah bunga waktu itu, dan memang barnya itu kalau teman-teman lihat benar-benar pekat banget ya, hitam banget di setiap bar. Dan begitupun si bunga yang udah pecah atau yang udah jadi itu terlihat itu lebih bagus lah dan lebih bersih juga. Nah, teman-teman bisa lihat kan tuh, bentar tuh, kalau sekarang udah nggak terlalu pekat ya, karena sebelumnya itu yang saya bilang pekat banget tuh dari bagian atas tuh, bagian atas dari ujung kepala sampai ekor itu benar-benar hitam. Tapi yang atas ya, bukan yang tengah, yang atas itu hitam semua tanpa ada jeda atau sekat ya antara bar pertama, kedua, dan ketiga. Namun untuk sekarang itu terlihat di bagian tengah bar itu yang bukan bar itu agak pudar ya kayak gitu. Itu tuh pudar, tapi nantinya itu tuh bisa kalau memang
bagus bakatnya itu nanti di situ bisa pecah bunga. Dan seperti yang teman-teman lihat, perubahan yang signifikan dari ikan ini tuh dari baris yang belakang teman-teman. Dan untuk di kepala itu di sisik-sisiknya itu ada putih-putihnya, nggak tahu itu bunga atau bukan, tapi intinya ikan ini tuh udah mulai mau full bunga kayak gitu. Tuh. Nah, jadi saya rasa untuk teman-teman yang lagi progres khususnya di bunga gitu, khusus progres bunga. Nah, kalau misalkan sana teman-teman itu barnya agak pudar, itu menurut saya sih nggak apa-apa gitu, apalagi kalau terlihat ada cabung-cabungnya di setiap bar gitu. Nah itu dipertahankan aja atau jangan dulu diketapang gitu. Intinya kalau menurut saya pribadi sih lebih bagus di bening ya untuk ke bunga, dan untuk cepat masuk ke bagian tengah juga itu di air bening teman-teman. Dan untuk pakannya sendiri itu memang sekarang itu udah banyak ya yang khusus buat bunga, tinggal teman-teman itu disesuaikan aja dengan kebutuhan ikan, karena ketika ikan kebutuhannya itu tercukupi itu bakalan keluar potensinya teman-teman kayak gitu. Jadi ketika ikan di bawah size 20 itu jangan takut, atau lagi masa progres itu jangan takut si ikan itu gemuk teman-teman, karena kalau yang namanya gemuk itu bisa kita kurusin lagi seperti itu. Nah untuk ikan red barito sendiri itu badannya nggak bisa terlalu kurus kayak YS ya, jadi memang bodinya itu agak membulat kayak gitu. Jadi contohnya yang ini nggak bisa benar-benar krempeng banget kayak gitu, walaupun nggak dikasih makan sehari 2 hari 3 hari itu nggak bakal terlalu kurus banget kayak YS. Tapi kalau untuk YS mungkin itu bisa kelihatan banget kurusnya, karena pada dasarnya untuk red maru ya khususnya barito itu memang agak bulat teman-teman. Jadi jangan heran atau jangan aneh ketika teman-teman memiliki cana yang agak membulat kayak gitu. Nah apalagi seperti yang tadi saya bilang, ketika di masa-masa progres atau masa-masa pertumbuhan dari 20 ke bawah itu usahakan jangan dipuasain lah, atau kecuali ketika dia itu belum mau makan pelet, lagi pelatihan untuk makan pelet. Kalau saya rasa sih wajarlah kalau untuk sehari itu puasa atau 2 hari gitu nggak dikasih pakan sama sekali. Tapi kalau udah dia makan pelet jangan sampai nggak dikasih makan, kecuali memang ada hal-hal yang membuat kita itu tidak sempet ya teman-teman kayak gitu. Nah saya rasa itu aja sih untuk di video kali ini. Dan memang untuk si ikan saya belum ada lagi yang benar-benar bagus, itu menurut saya hanya ikan yang ini, karena untuk ikan yang lainnya itu lagi dalam masa progres. Sekarang itu lagi fokus ke pengen belajar batik ya kayak gitu, progres batik kayak gitu, pengen punya lah yang seukuran kayak gini kayak gitu. Dan untuk batik sendiri saya masih dalam eksperimen lagi ya, belajar lah, kita sama-sama belajar teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oh iya, untuk satu hal lagi, resiko terlalu tebal itu ada dua ini ya teman-teman, ada dua versi. Yang pertama, kalau misalkan barnya itu enggak pudar itu enggak pekat, tapi cabungnya itu sedikit atau susah masuk ke bagian tengah, mungkin itu memang bakatnya kurang bagus kayak gitu. Tapi kalau misalkan potensinya itu udah bagus, barnya terlalu pekat, itu menurut saya bakalan susah. Nah itu teman-teman, jadi jangan disalahpahami juga. Istilahnya kalau misalkan saya juga barnya nggak terlalu pekat atau tipis, tapi cabung susah masuk atau susah full bunga, atau memang ini mungkin itu ada beberapa hal atau potensinya sih yang jelas itu kurang bagus untuk di bunga. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan yang lainnya, entah itu di warna, jadi ya nggak apa-apa lah warna aja gitu. Karena untuk dipaksakan juga itu tidak akan bisa ya mungkin bisa, tapi ya mungkin butuh waktu kayak gitu. Nah
Untuk apa ya, saya rasa sih cukup teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Bantu like-nya, bantu subscribe juga, tonton video ini sampai habis karena bisa membantu saya lebih semangat lagi bikin konten-konten seperti ini teman-teman. Dan bye bye, assalamualaikum.